Di tengah hiruk-pikuk kota besar, terdapat sebuah kontrakan tua yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan modern. Kontrakan ini tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi, dan hanya sedikit orang yang memperhatikan keberadaannya. Kontrakan ini memiliki sebuah sumur tua di halaman belakangnya yang telah terlupakan selama puluhan tahun. Namun, ada sesuatu yang menghuni sumur tua tersebut, sesuatu yang tidak manusiawi. Beberapa penghuni kontrakan itu pernah mendengar cerita-cerita mistis tentang sumur tua di halaman belakang. Mereka mengatakan bahwa sumur itu dihuni oleh hantu wanita yang meninggal di sana puluhan tahun yang lalu. Meskipun sebagian besar dari mereka menganggapnya sebagai cerita-cerita belaka, namun ada juga yang merasa ada yang aneh dengan kontrakan itu. Salah satu penghuni, seorang pria muda bernama Rizky, sering merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata di sekitar kontrakan. Terutama di malam hari, suara langkah kaki di lorong terdengar jelas. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Rizky merasa ada yang mengamatinya, bahkan saat dia sedang sendirian di kamarnya. Satu persatu, penghuni lain mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi di kontrakan itu. Suara tangisan wanita terdengar dari arah sumur tua di tengah malam, membuat bulu kuduk mereka merinding. Beberapa di antara mereka mulai mempertanyakan keputusan mereka untuk tinggal di kontrakan itu. Namun rasa penasaran akan misteri sumur tua itu membuat mereka tetap tinggal. Pada suatu malam yang gelap, salah seorang penghuni kontrakan, seorang gadis bernama Sari, bermimpi bertemu dengan seorang wanita dalam gaun putih kuno di dalam mimpinya. Wanita itu memandangnya dengan tatapan sedih, lalu menghilang begitu saja. Sari terbangun dengan keringat dingin, namun bayangan wanita itu masih menghantuinya. Malam berikutnya, Sari bermimpi lagi. Kali ini, wanita dalam gaun putih itu membawa Sari ke arah sumur tua di halaman belakang kontrakan. Dia berbicara pada Sari dengan suara lembut, meminta bantuan untuk membebaskannya dari kutukan yang membuatnya terjebak di dalam sumur selama bertahun-tahun. Sari terbangun dengan perasaan yang aneh. Dia merasa terpanggil untuk menemukan kebenaran di balik misteri sumur tua itu. Tanpa sepengetahuan penghuni lain, Sari mulai menyelidiki sejarah kontrakan tersebut, mencari tahu siapa sebenarnya wanita dalam gaun putih itu dan bagaimana dia bisa terperangkap di dalam sumur tua. Selama penyelidikannya, Sari menemukan bahwa kontrakan itu dulunya adalah rumah seorang wanita muda yang dijodohkan dengan seorang pria yang tidak dia cintai. Wanita itu, bernama Maya, menolak perjodohan tersebut dan memilih untuk melarikan diri. Namun, pria itu mengikutinya dan, dalam keputusasaan, Maya melompat ke dalam sumur tua dan tewas di sana. Semakin dalam Sari menggali informasi, semakin jelas terungkap bahwa wanita dalam gaun putih itu adalah roh Maya yang terperangkap di dalam kontrakan itu. Sari merasa bertanggung jawab untuk membantu Maya menemukan kedamaian, meskipun itu berarti harus menghadapi kekuatan supernatural yang jahat yang mengendalikan Maya. Sari mulai meminta bantuan kepada penghuni kontrakan yang lain. Meskipun awalnya ragu, mereka akhirnya setuju untuk membantu Sari membebaskan roh Maya. Mereka mempersiapkan diri dengan membaca tentang cara-cara mengusir roh jahat dan membuat perlindungan supranatural untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada suatu malam, Sari dan para penghuni kontrakan berkumpul di halaman belakang. Mereka membawa barang-barang yang mereka butuhkan untuk melakukan upacara pengusiran roh jahat. Suasana menjadi tegang saat mereka mulai melantunkan mantra-mantra kuno yang mereka temukan dari sumber-sumber yang tak biasa. Saat upacara berlangsung, angin mulai berhembus dengan keras. Meskipun langit malam begitu tenang, suara-suara aneh terdengar dari arah sumur tua, membuat mereka semakin yakin bahwa mereka benar-benar mengganggu kehadiran yang tidak manusiawi di sana. Tiba-tiba, sebuah sosok wanita dalam gaun putih muncul di depan mereka. Matanya memancarkan kemarahan yang mengerikan, dan suaranya bergema di udara. Dia mencoba menghalangi upacara pengusiran yang sedang dilakukan oleh Sari dan para penghuni kontrakan. Pertarungan antara kekuatan gaib pun dimulai. Sari dan teman-temannya menghadapi tantangan yang luar biasa. Seiring dengan usaha mereka untuk menyelesaikan upacara pengusiran, mereka terus melantunkan mantra-mantra sambil berusaha menjaga diri dari serangan-serangan roh jahat yang dilancarkan oleh Maya. Setiap langkah mereka dihalangi oleh kekuatan gaib yang begitu kuat. Namun, Sari dan para penghuni kontrakan tidak menyerah. Mereka terus memusatkan pikiran dan hati pada tujuan mereka untuk membebaskan Maya dan menjadikan kontrakan itu tenang kembali. Saat upacara hampir mencapai puncaknya, kekuatan gaib yang mengendalikan Maya semakin mengamuk. Tanah di sekitar sumur tua bergoncang,
dan angin kencang berputar di sekeliling mereka. Namun, Sari dan teman-temannya tetap teguh dalam tekad mereka. Akhirnya, dengan kekuatan bersama, mereka berhasil menyelesaikan upacara pengusiran. Cahaya terang menerangi halaman belakang kontrakan, dan Maya mengeluarkan suara tangisan yang menyayat hati sebelum akhirnya lenyap ke dalam kegelapan sumur tua. Setelah kepergian Maya, kontrakan itu terasa lebih tenang. Suara-suara aneh yang biasa terdengar di malam hari pun perlahan reda. Penghuni kontrakan merasa lega bahwa mereka telah berhasil mengusir roh jahat yang telah lama menghantui tempat tinggal mereka. Meskipun begitu, mereka semua tahu bahwa cerita tentang kontrakan itu tidak akan pernah benar-benar berakhir. Namun, setidaknya mereka telah membantu seorang roh yang tersesat menemukan kedamaian. Dan sambil memandang sumur tua yang kini tenang, mereka bersyukur bahwa mereka telah melewati pengalaman yang begitu mencekam tapi juga penuh makna.